mengelola sampah, Bu? Misal di daur ulang gitu, Bu, mengurangi sampah jadinya, Bu. Bisa nggak, Bu? Oh gitu, oke. Terima kasih ya, Gali. Siap, Ibu, siap. Oke, ada lagi yang bisa kasih contoh? Hati-hati kamu di situ ya. Jangan sampai Izin kamu, Ibu, ya. Apa? mungkin bisa Manggilnya dengan apa? Akika Yesa. Manggilnya apa? Yesa. ya tahu. Oke. Mungkin menurut Yasa bisa dengan membangun jamban sehat kayak apa tuh yang enggak mengalir ke sungai gitu, tapi kayak tertanam di dalam tanah gitu. Oh, Mungkin itu. Terima oke. kasih, Bu. Iya, jadi memang ada beberapa daerah yang ini 93 kita, berarti kurang 4 orang. Ada kendala nggak 4 orang untuk masuk? Ada nggak yang komplain, "Saya nggak bisa masuk karena, kapasitasnya udah penuh." Ada nggak yang teman-temanmu yang seperti itu? Kalau ada kasih tahu ya, nanti kita berubah ke ini, ke bagian, gitu ya. Nah, yang dibilang Gali dan yang dibilang Yesa udah cocok betul gitu terkait dengan bagaimana kita mengelola lingkungan. Jadi kalau misalnya tuh sampah dibuang ke sungai gitu ya tanpa di manajemen, hasilnya juga akan menimbulkan keburukan sama manusianya gitu ya. Sungainya menjadi tercemar, nanti kalau misalnya sedang musim penghujan, sungainya mungkin akan tumpukan sampah mungkin akan menyebabkan banjir karena dia tersumbat gitu ya. Nah, kalau tadi bilangnya jamban. Nah, mungkin di sekitarnya teman-teman gitu masih ada orang yang MCK-nya tuh di sungai, mandi, cuci, apa tuh MCK? K-nya apa? Mandi, cuci kakus ya. Mandi, cuci kakusnya itu di sungai gitu ya. Berarti kan kita analoginya gini, kalau dia memang kapasitas sungai itu lebar gitu ya, tapi kalau semua orang MCK-nya itu di sungai, berarti ada kemungkinan sungainya tidak layak untuk diminum, air sungainya tidak layak untuk diminum ya, karena terkontaminasi dengan kotoran manusia dan mungkin juga akan sampah gitu ya. Jadi tuh ada lagi tuh di daerah NTT, kita ada nggak yang dari NTT nih di kelas? Nggak ada ya saya pikir ya. NTT jarang loh ke sini, yang ada itu paling Papua karena ada program adik. Di kelas ini ada nggak yang dari Papua? Nggak ada ya? Tidak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Kalau di kakak tingkatmu itu ada yang dari Papua ya. Nah, kalau di NTT yang sekarang sedang lagi berduka tuh, yang baru mengalami bencana ya, mereka itu kalau yang di pelosok-pelosoknya bukan di sungai, tapi mencari semak-semak belukar. Ya kan, karena mereka di situ rumahnya kan di tengah hutan tuh. Jadi mereka kalau mau itu di semak-semak belukar. Jadi mereka ngendep-ngendep kayak musang gitu ya. Jongkok kalau mereka di situ gitu ya. Cerita teman saya itu kadang kalau lagi apes, Bu, kita pikir nggak ada yang lewat, taunya ada yang lewat. Nah itu ya, kasihannya mereka lagi nongkrong, lagi fokus gitu ya. Taunya ada yang lewat, jadi buyar dah fokusnya ya. Nah, ini termasuk ke perilaku kesehatan yang mereka bisa atau tidak untuk mengelola lingkungannya sehingga kesehatannya menjadi terganggu atau tidak, gitu ya. Nah, ini perilaku kesehatan menurut si Becker tahun 79 bahwa perilaku itu ada perilaku hidup sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit. Perilaku hidup sehat itu berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Ya, sedangkan perilaku sakit respon terhadap sakit dan penyakitnya. Nih. Kalau hidup sehat, mempertahankan kesehatan. Kita udah tahu nggak bisa minum es yang dari, nih ini bulan Ramadan nanti nih besok nih ya. Biasanya akan banyak sekali takjil.
sop buah gitu ya, apa es campur. Nah, ada beberapa orang yang kalau minum es yang dari air mentah biasanya dia otomatis akan batuk. Tuh, ada. Berarti kalau kaitannya dengan perilaku hidup sehat, dia tidak akan membeli es yang dari luar. Dia akan coba buat sendiri esnya, sehingga dia tahu jaminannya bahwa es yang dia buat dari air yang sudah dimasak dulu. Kalau istilah kita tuh air yang dimasak sampai mendidih, kalau yang ada tekonya yang bunyi itu ya. Kalau itu namanya istilahnya air disinfeksi tingkat tinggi. Jadi kalau ada yang minum air yang di rumahnya terbiasa memasak air gitu sampai mendidih, berarti dia sedang minum air dengan disinfeksi tingkat tinggi. Tuh. Kalau minum galon kan nggak jamin tuh, minum air galon tuh kan dia panasnya panas dispenser, nggak sampai mendidih. Berarti kan dia tidak disinfeksi tingkat tinggi. Kalau dia yang dimasak atau ditanak sampai mendidih, berarti dia sudah paling tidak ada lagi kuman-kumannya. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti dia perilaku mempertahankan kesehatannya. Selama bulan Ramadan dia tidak membeli es dari luar gitu ya, supaya dia nggak batuk. Kalau batuk sambil puasa kan nggak enak ya, tenggorokan kering gitu ya. Perilaku sakit ya, ketika contoh pusing kepala. Aduh, kenapa ya aku nih pusing kepala ya? Semalam aku tidurnya enak, nggak begadang. Apalah kira-kira permasalahannya, apa nih, tumor otak gitu ya. Nah, itu persepsinya terhadap sakit yang dia alami. Padahal mungkin dia telat makan aja. Yang harusnya dia biasa makan itu jam 7:30, karena jam 8 tuh selalu ada kuliah gitu ya. Nah, hari ini dia bangunnya telat. Jadi nggak sempat makan jam 7:30, dia makannya baru jam 11, rapel sama makan siang. Akibatnya apa? Kepalanya pusing. Ya, ini perilaku sehat. Perilaku sakit. Respon seseorang terhadap sakit dan penyakitnya. Persepsinya, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, serta pengobatannya. Berarti kan kalau misalnya kaitannya telat makan, oh oke, mungkin asam lambung lagi meningkat. Jadi efek yang paling pertama saya rasa adalah ke pusing kepala, bukan nyeri ulu hati. Kan macam-macam ya gejala gastritis itu. Pusing kepala, nyeri ulu hati, berasa terbakar di leher, sampai dengan kelu nih, lidahnya jadi kelu, jadi susah untuk digerakkan. Itu termasuk gejala-gejala ke gastritis atau dispepsia, itu sama aja ya. Nah, itu perilaku sakit. Kalau perilaku peran sakit, tindakan untuk memperoleh kesembuhan. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan apa? Setelah dia mampu menganalisis, oh oke, penyebabnya karena kurang makan. Telat makan, berarti asam lambung meningkat. Kalau mau cepat, berarti dikasih obat untuk menstabilkan asam lambung. Plus makan tepat waktu. Berarti itu perilaku peran sakit. Yang dia makan obat untuk menstabilkan asam lambung dan makan tepat waktu, itu termasuk ke perilaku peran sakit. Ya, kalau nggak hilang juga dengan obat yang biasa dia konsumsi ketika gastritisnya kambuh, barulah dia akan berobat gitu ya. Nah, ini termasuk ke perilaku peran sakit, ya. Oke, ada faktor yang mempengaruhi perbedaan stimulus. Contoh kayak kuliah hari ini aja. Ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Kalau yang fokus mungkin dia stimulusnya sedikit, distraksinya sedikit. Tapi kalau yang nggak fokus, nih sambil kayak siapa namanya tadi? Galih. Ya, Gali kalau tahun kemarin dia coba TNI ya. Sekarang dia coba secaba. Nggak apa-apa, berarti dia sedang mencari jati dirinya, kira-kira sedang mengusahakan masa depannya nanti seperti apa gitu ya. Nanti kalau lulus coba izin ya, Gali ya, nanti kalau lulus coba izin untuk tugas belajar. Tugas belajar. Jadi ada tuh kakak tingkatnya teman-teman. Dia kuliah keperawatan dulu, setelah kuliah keperawatan ikut secaba ya.
lulus. Nah, sama pimpinannya kamu tetap aja kuliah, selesaikan kuliahmu gitu. Boleh, ya sekarang boleh. Kalau dulu nggak tahu saya. Jadi dia gaji tetap masuk dan lain-lain tetap masuk. Jadi dia bisa bukannya dia tidak dapat gaji, jadi dia tetap digaji. Jadi dia membagi waktu antara kuliahnya, apalagi sekarang kuliahnya daring gitu, dan dia sekarang lagi sedang mengerjakan skripsinya. Dan dianjurkan skripsinya ya di kalangan polisi itu aja, biar nggak susah-susah cari responden gitu ya. Dia tetap dapat gaji dan tetap kuliah. Ya, kalau teman-teman yang lain mau mencoba seperti itu silahkan saja gitu ya. Kalau polisi sih udah boleh, tapi nggak tahu kalau TNI gitu ya. Karena kan ada juga yang dari TNI itu disekolahkan memang khusus untuk perawat, memang khusus untuk dokter tuh ada tuh ya. Makanya kan ada rumah sakit khusus TNI, ya apa tuh? Kalau Bayangkara itu polisi ya, kalau TNI itu apa? Kalau di Palembang itu Akagani. Jadi Akagani itu sebagian besar dokter dan perawatnya itu dari TNI yang disekolahkan ke perawat, ke dokter gigi, ke dokter umum, dokter spesialis gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, perbedaan stimulus itu ada faktor yang mempengaruhi. Internal, ada eksternal. Kalau internal itu dari sifat bawaan. Ada teman saya dulu tuh ya, waktu saya kuliah itu di kelas cewek nih. Di kelas itu pasti ngantuk. Pasti dia ngantuk. Dia selalu duduk dekat saya. Tolong nanti kalau saya ngantuk, kelingkingnya tolong dipencet seperti ini katanya. Kenapa? Biar dia bangun. Jadi kuku kelingkingnya minta tolong dipencet seperti ini nih. Jadi kan ada rejatan sakit gitu ya pas dia tidur. Tapi herannya ya, walaupun dia selalu tidur di kelas, IPK-nya paling besar. Berarti kan kita tidak bisa memungkiri bahwa sifat bawaan seseorang, tingkat kecerdasan gitu ya, ada faktor andil terhadap IPK gitu ya. Ada juga yang orang yang di kelas nggak ngantuan, belajarnya udah hafal ngelotok kering gitu bukunya, diktatnya, tapi tetap aja IPK-nya kecil karena yang keluar bukan hafalan tapi soal analisis gitu ya. Jadi ini yang faktor internal. Tingkat kecerdasan, tingkat emosional, dan termasuk jenis kelamin. Jenis kelamin juga termasuk salah satu faktor yang bisa mempengaruhi respon individu terhadap stimulus. Ya. Faktor internal, eksternal itu ada lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ini bisa saling mempengaruhi. Lingkungan fisik, kalau lagi kayak sekarang lagi penghujan, biasanya lingkungannya menjadi sedikit lembab, ya. Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh musim penghujan, apalagi kalau di tempatnya banjir gitu ya. Nah, kalau musim kemarau beda lagi penyakitnya yang ditimbulkan oleh debu dan segala macam ya. Budaya juga bisa ada tuh perempuan-perempuan, ibu saya itu dari Jawa Barat. Waktu mereka belum menikah tidak boleh makan pisang Ambon. Tapi kalau kita sekarang kan pisang Ambon, apa sih yang nggak boleh, yang membuat pisang Ambon nggak boleh gitu ya, kita jadi berpikir. Dan saya waktu belum menikah tetap aja makan pisang Ambon gitu ya. Jadi tidak dipakai budaya ibu saya di waktu saya belum menikah gitu ya. Tapi dia dulu seperti itu, nggak boleh makan pisang Ambon. Jadi sebelum dia menikah dia nggak tahu rasanya enaknya itu pisang Ambon gitu ya. Kasihan ya. Nah, ini termasuk ke faktor eksternal. Nah, ini nih sebenarnya intinya dari kuliah kita. Jadi domain perilaku itu ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ya, pengetahuan. Kayak kuliah hari ini, paling tidak tujuan saya teman-teman tahu yang paling dasar adalah domain perilaku itu ada 3, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Berarti tujuan saya adalah menghasilkan ketahuannya teman-teman terhadap domain pengetahuan. Jadi teman-teman yang awalnya nggak tahu, jadi tahu. Ya, tuh. Ini pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada tahapannya, teman-teman. Ketika yang paling dasar adalah kita cukup tahu, oke,
virus corona itu dia menularnya lewat ini, kemudian ini. Terus dia pahami. Kalau dia pahami, ditanya virus corona itu apa? Kalau dia jawabnya nggak tahu, berarti dia belum melewati tingkatan tahu. Tapi kalau dia sudah melewati fase memahami, nih rinciannya, kalau dia sudah melewati fase memahami, kemampuan menjelaskan dengan benar tentang objek yang diketahui serta menginterpretasikan materi dengan benar. Virus corona itu dia nularnya karena perpindahan virus dari satu orang ke orang lain. Menularnya lewat udara. Awalnya lewat droplet, sekarang lewat ke udara bebas gitu. Tidak perlu lagi pakai droplet. Jadi kalau kita terhirup ada yang udara yang mengandung virus, berarti ada kemungkinan kita tertular. Berarti dia sudah sampai memahami. Kalau dia sudah fase aplikasi, kemampuan menggunakan materi pada kondisi yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang tidak memakai protokol kesehatan, tahap tahu tidak terlewati. Bagaimana dia mau mengaplikasikannya, sedangkan dia tidak melewati fase tahu. Ya. Terus yang fase selanjutnya adalah analisis. Analisis menjabarkan materi atau suatu objek dalam komponen tetapi masih dalam satu struktur yang masih ada kaitannya dengan satu sama lain. Ketika gini, saya batuk. Kan kalau gejalanya COVID itu batuk tidak berdahak. Ada demam, ada nggak ada demam. Ada sesak, ada nggak ada sesak. Ada hilang penciuman, ada yang tidak. Ada yang hilang perasa, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, ketika saya batuk kering, saya mencoba menganalisis apa saya ini virus corona ya? Apa saya sakit COVID ya? Saya batuknya nggak berdahak tuh. Tapi saya nggak ada demam, saya nggak ada ini. COVID apa bukan ini ya? Nah, itu dia sudah fase analisis. Tapi kalau fase sintesis, oke. Kalau saya ada gejala, saya akan coba tes swab antigen. Nah, jadi kalau sudah hasil swab antigen PCR-nya keluar, bolehlah dia masuknya evaluasi. Nah, ketika misalnya dia dapatnya gini, dia dapat cerita dari temannya, saya 2 minggu yang lalu nggak bisa merasakan apa-apa, COVID itu. Langsung dia bilang, COVID itu. Berarti dia sudah bisa mengevaluasi. Sudah tahu, sudah memahami, sudah mengaplikasikan ke dirinya, sudah menganalisis, mensintesis, dan terakhir dia mengevaluasi. Ketika ada yang curhat, saya 2 minggu lalu nggak tahu dia rasa makanan tuh apa. Pokoknya hambar, kayak jilat besi aja. Nggak ada rasa gitu katanya. Oh berarti kamu COVID nih. Fix kamu COVID. Kamu tes nggak? Enggak. Ya salahnya kamu gitu. Kalau ada tanda-tanda COVID, teman-teman jangan diam diri di rumah, tapi coba untuk swab dan PCR. Biar tahu bahwa itu memang betul-betul COVID atau tidak. Karena yang penyintas COVID bisa menolong penderita COVID lainnya. Contoh gini, kalau seandainya saya sudah kena COVID, kemudian saya survive, saya sembuh, dinyatakan negatif. Berarti saya sudah punya antigen COVID. Nah, berarti saya sudah disebut sebagai penyintas. Darah saya boleh ditransfusikan melalui ada serangkaian tindakan terlebih dahulu terkait dengan pengobatan konvalesen namanya ya. Jadi ada jadi dia pakai darah orang yang penyintas COVID diberikan ke pasien-pasien yang sedang COVID, gitu ya. Nah ini bergunanya gitu. Jadi kalau misalnya bukan berarti kita jadi masuk hitungan yang terkonfirmasi dan yang tidak terkonfirmasi, yang sembuh dan yang sakit gitu ya, tapi paling tidak kita nanti ada efeknya berguna untuk menolong sesama ya. Ini tingkat pengetahuan. Nah, ini pengukuran pengetahuan nanti gunanya untuk praktikum kita.
Nanti kan kita sekalian praktikumnya, tapi kita nggak lama kok praktikumnya. Pengukuran pengetahuan, jadi dilakukan dengan wawancara dan angket. Nah, ada tugas terkait dengan yang ini, tugas kelompok juga. Ya, tugas kelompok. Jadi, tolong buat kuesioner terkait dengan pengetahuan. Nah, kan teman-teman kan kayak misalnya, nah saya nggak, coba deh yang kelompok yang fasilitatornya saya ping saya lagi nih. Kayaknya WA-nya tertimpa-timpa. Misal materinya tentang apa? COVID misalnya. Teman-teman buat nanti merencanakan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan yang materinya tentang COVID. Sasarannya ke anak remaja misalnya, atau anak TK, atau anak apa gitu, terserah teman-teman nanti. Nah, buat kuesioner pengetahuannya terkait dengan materi COVID. Boleh 10, yang penting kalau 10 itu sudah mewakili semua materi yang teman-teman buat. Ya, kalau misalnya 10 dirasa kurang ya 15. Ya, tuh. Jadi ini nanti kerjakan per kelompok. Terus. Jadi boleh dibuat, lakukan wawancara atau dengan pakai kuesioner. Angket itu kuesioner ya. Nah, kedalaman pengetahuannya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan yang ini tadi. Kalau teman-teman cuma untuk merecall saja, apa yang dimaksud dengan COVID? Ya, jadi pertanyaannya hanya pertanyaan merecall yang pertanyaan dan jawabannya itu ada di materinya teman-teman. Kalau pertanyaan dan jawabannya itu ada di materinya teman-teman, berarti teman-teman membuat kuesioner tingkat pengetahuan pada tingkat tahu saja. Ya, tingkat tahu saja. Tapi kalau memahami, biasanya soalnya akan lebih sulit. Nah, kayak saya buat soalnya gini. Di komunitas, di kampung A, sedang ada kegiatan pembuatan jamban gratis untuk dua kepala keluarga satu jamban. Ya, jadi jamban bersama gitu ya. Nah, kira-kira kegiatan di atas sedang melakukan perilaku kesehatan yang bagian apa? A, B, C. Nah, itu bukan tahu, tapi dia mungkin sudah sampai memahami atau aplikasi, ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman hanya pengen dia tahap tahu, soalnya kasihnya yang mudah-mudah. Soalnya ada di materi, jawabannya juga ada di materi. Ya, ini kita sambil-sambilan materi praktikum aja ini ya. Nah, ini pengukuran pengetahuan. Nah, kalau sikap, reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Ya, belum merupakan tindakan. Nah, komponennya ada kepercayaan, ide, dan konsep. Saya bilang seperti ini. Oke, kalau mau terhindar dari COVID harus pakai protokol kesehatan. Oke, berarti harus pakai masker kemana-mana, harus cuci tangan. Kalau nggak ada cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kemudian jaga jarak dan hindari keluar kalau nggak penting-penting banget. Itu yang saya terima dari hasil penyuluhan COVID. Berarti apa? Saya percaya bahwa ke penyuluh bahwa itu yang harus dilakukan supaya tidak terkena COVID. Ya, itu komponennya. Kemudian kehidupan emosional dan evaluasi terhadap suatu objek. Setelah kita percaya, tapi ada yang masuk gitu. Ih, lihat Bapak Beca itu. Bapak Beca itu nggak pernah pakai masker, tapi dia nggak pernah kena COVID, itu sehat-sehat aja, nggak perlu berarti protokol kesehatan. Ada sumbangsi emosional yang terkait dengan kepercayaan yang sudah dia dapatkan. Ya, akhirnya apa? Ketika dua kepercayaan dan kehidupan emosional ini bergabung menjadi satu, ada kecenderungan dia akan bertindak atau malah dia tidak akan bertindak. Iya ya, banyak juga tuh orang di pasar nggak pakai masker, sehat-sehat aja dia.
nggak perlu dia beli-beli ngeluarin dana tambahan untuk beli masker. Ya udahlah, aku nggak usah pakai masker aja lah. Nah, seperti itu ya. Ada kecenderungan untuk bertindak ya atau tidak. Ya, ini komponen sikap. Nah, kalau tingkatan sikap itu terdiri ada 4 tingkat. Yang pertama menerima, ya, mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Kayak sekarang, teman-teman yang lagi fokus ke materi kuliah saya, berarti sedang menerima, sikapnya sedang menerima nih terhadap materi kuliah saya. Dan respon selanjutnya adalah merespon. Ketika saya tanya, siapa yang bisa ngasih contoh tentang apa tadi? Perilaku kesehatan, lingkungan kesehatan yang bisa mempengaruhi kesehatan. Ya. Saya panggil Galih. Mungkin dia lagi saya dipanggil gitu kan ya. Jadi akhirnya dia lagi persiapan, ketika ditanya dia mencoba menjawab. Terus Yesa coba nimbrung nih. Berarti sikapnya Yesa dan Galih sedang melakukan merespon. Ya. Oke ya. Aduh. Nah, ini sedang merespon. Kalau ditanya menjawab, disuruh ngerjain tugas dia ngerjakan gitu ya. Nah, kalau menghargai berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Nih, saya taunya COVID itu bisa dicegah dengan protokol kesehatan. Jadi, kalau saya sudah tahu, harusnya saya bersikapnya juga bersikap tahu. Ya, nah, tadi waktu saya bilang gini, oke Gali, nggak apa-apa, ngomong aja, maskernya tutup aja. Bisa ngomong dengan pakai masker. Berarti saya sedang mengajak orang untuk mengerjakan protokol kesehatan. Ya, berarti sikap saya sudah pada tahapan yang menghargai. Ya, nah yang terakhir itu bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau saya memilih untuk pakai protokol kesehatan, berarti saya harus konsekuensinya menyediakan budget untuk membeli masker, hand sanitizer, dan selalu berbelanja online karena nggak boleh ke pasar kalau nggak penting-penting banget. Gitu. Ya, ini tanggung jawab. Ini tingkatan sikap. Nah, bagaimana kita mengukur sikap? Kalau ditanya langsung, kayak mana nih kuliah di keperawatan? Oke nggak? Ada yang jawab oke, ada yang jawab nggak oke, Bu. Aku lagi mau coba masuk MIPA aja, kayaknya lebih seru masuk MIPA. Oh, oke, gitu. Itu pertanyaan langsung. Tapi kalau pertanyaan tidak langsung, ada diawali dulu pernyataan. Ini udah semester 2 nih, bentar lagi jadi kakak tingkat. Kayak mana kesannya di keperawatan? Sebenarnya seperti itu aja. Ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contoh lain. Nah, kalau yang pengetahuan teman-teman buat dari materinya teman-teman, kalau untuk sikap satu kelompok harus cari tugasnya ya ini ya. Satu kelompok harus cari satu kuesioner sikap. Tentang apa aja? Satu kuesioner sikap tentang apa aja? Ya. Jadi misalnya gini, saya akan menikah pada usia 25 tahun. Pilihannya sangat setuju, sangat tidak setuju. Saya akan menconteng misalnya setuju. Berarti ada poinnya. Itu namanya skala Likert ya. Skala Likert. Nanti teman-teman mungkin akan terbaca tulisan skala Likert ketika mencari kuesioner sikap. Ya, jadi kuesioner sikap itu pertanyaannya bukan pilihan jawaban kayak pengetahuan. Misalnya faktor yang mempengaruhi respon perilaku itu ada internal, eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah apa? A, kecerdasan, B, emosional, C, lingkungan fisik, D, lingkungan budaya. Nah, enggak seperti itu. Kalau itu pertanyaan untuk pengetahuan. Kalau pertanyaan untuk sikap itu, kalau dia berupa kuesioner, biasanya sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalnya. Atau gini, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah.
Nah, itu juga kuesioner sikap. Ya. Jadi kalau teman-teman nemu yang seperti itu, ada pilihannya yang seperti itu masuk ke pengukuran sikap. Ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tindakan atau praktek. Wujud sikap menjadi tindakan. Wujud sikap menjadi tindakan itu ketika saya percaya dan ketika saya tahu bahwa COVID itu bisa dicegah dengan protokol kesehatan, saya mengajak orang dan bertanggung jawab dengan menyisihkan uang saya untuk membeli masker. Waktu saya beli sayur di depan rumah, di bibit sayur, saya pakai masker. Berarti kegiatan saya yang pakai masker waktu beli sayur itu termasuk ke tindakan yang saya lakukan. Saya mikirnya gampang aja nih. Kenapa sih beli sayur di bibit sayur aja mesti pakai masker? Bibit sayurnya nggak cuma sama kita aja. Bibit sayurnya juga ke rumah Ibu A yang di Onoh sana jauh. Dia juga sempat ke pasar, dia juga kemana-mana keliling-keliling. Jadi kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Ya, jadi itu yang melandasi kenapa tetap harus pakai masker ketika kita keluar lingkungan rumah. Ya. Nah, tingkatan praktek itu ada 3. Ada respon terpimpin, misal saya itu dikasih contoh protokol kesehatan itu ada 3. Pakai masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Oh, oke. Kalau saya ke Indomaret, saya harus pakai masker. Kemudian saya di dalam tasnya ada hand sanitizer. Kalau antri di kasir, kalau orangnya banyak, kita mundur dulu. Nanti nunggu sepi. Itu berarti jaga jarak. Sesuai contoh. Kalau respon terpimpin sesuai contoh maskernya. Nah, tetapi kalau mekanisme melakukan secara otomatis. Nah, karena sudah terlatih selama 1 tahun ini 1 tahun lebih ini kita pandemi. Jadi anak saya itu setiap kali ada mamang sayur yang datang ke rumah, "Ibu, masker kakak mana? Masker adik mana?" Ketika dia mau ikut saya beli sayur. Itu tindakan secara otomatis tanpa disuruh lagi. Enggak saya teriakin, "Kakak, maskernya mana?" Tapi setiap kali dia mau keluar rumah, setiap kali dia mau berinteraksi dengan orang, dia akan mencari maskernya dia. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah adopsi, modifikasi tindakan tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Contohnya gini. Kalau saya itu ada beberapa jenis masker. Ya. Kalau ke bibit sayur, saya pakainya yang masker 3 lapis itu. Kemudian kalau saya mau main ke Madang itu kan isinya ada dokter, ada dokter yang dari rumah sakit, jadi kan lebih beresiko tuh tempat ya. Jadi saya pakainya maskernya kalau nggak KN95 atau N95 yang proteksinya emang betul-betul. Jadi kita nggak bisa memproteksi diri biar mahal, tapi kita aman nggak tertular COVID di Madang gitu ya. Di Madang itu adalah fakultas kedokteran kita gitu ya, pusat fakultas kedokterannya, tapi kalau kuliah keperawatannya itu sendiri di Indralaya. Jadi kami kalau misalnya mengurus terkait dengan kepegawaian, kami harus ke Madang. Ya. Nah, ketika saya memodifikasi bentuk masker, memodifikasi tingkat proteksi maskernya dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, itu termasuk saya sedang mengadopsi, memodifikasi tindakan. Ya, oke. Cara pengukurannya apa? Kalau secara langsung, lihat aja perilakunya seperti apa, kita observasi. Kalau secara tidak langsung, wawancara, Ibu, tadi Ibu pergi kemana aja? Ke pasar, kemana-kemana. Pakai protokol kesehatan nggak, Bu? Saya cuma pakai masker aja sih. Sudah pakai masker, pulang dari pasar, saya langsung tidur karena kecapean, nggak mandi dulu. Berarti itu sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik nggak? Tidak. Harusnya ketika keluar rumah, apalagi dari tempat keramaian, jangan melakukan apapun dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu. Airnya, pakaiannya langsung disiram, langsung direndam di air sabun. Karena katanya sabun bisa membunuh si virus. Ya,
Karena kan banyak yang klaster keluarga karena dia tertularnya dari pakaian anggota keluarga yang dari luar rumah, yang dari tempat keramaian, dia tidak langsung bersih-bersih sehingga terjadi klaster keluarga, ya. Nah, itu. Ini pengukurannya, langsung dan tidak langsung. Kalau untuk pengukuran tindakan saya nggak kasih tugas apa-apa. Jadi tugasnya hanya pengetahuan buat dari punyanya teman-teman, tahap yang paling awal aja, tahap tahu aja, ya. Kemudian kuesioner sikap, cari di Google tentunya yang ada daftar pustakanya kalau bisa ya. Jadi misalnya kuesioner punyanya Natosba 2020 diterbitkan di jurnal apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting sudah mengarah kalau dia itu sudah kuesioner sikap, ya. Nah, ada indikator perubahan perilaku. Indikator perubahan perilakunya dari pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, sikapnya menjadi dari negatif menjadi positif, perilakunya jadi tidak mengerjakan menjadi mengerjakan, ya. Indikatornya ada 3, perilaku tentang sehat dan penyakit, perilaku tentang pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat, serta tentang kesehatan perilaku, kesehatan lingkungan, ya, salah. Nah, ini contoh indikatornya. Apakah dia sudah paham tentang penyebabnya, tentang gejala penyakit, tentang cara pengobatan, cara penularan, dan cara pencegahan. Ya, ini bisa pengetahuan, bisa sikap, bisa perilaku. Ya, ini pemeliharaan kesehatan contohnya. Kalau ini contohnya tentang kesehatan lingkungan, ya. Pembuangan limbah tuh limbah jamban yang tadi yang dibahas oleh si Galih dan Yesa, sampah dan limbah manusia gitu ya. Nah, ini proses adaptasinya itu ada awareness, mereka menyadari ketika dikasih pengetahuan, oh oke, saya sadar bahwa yang saya lakukan belum betul. Bagaimana caranya? Sadar, dia masuk ke tahap interest. Mulai tertarik dengan COVID, mulai tertarik dengan jenis-jenis masker, mulai tertarik dengan ingredientnya si hand sanitizer. Ada yang bilang alkohol 70%, alkohol 72, alkohol 75 gitu ya. Semakin pekat alkoholnya, dia semakin akan bisa membunuh virus, ya. Kemudian dia mengevaluasi, mempertimbangkan baik atau tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya, gitu ya. Kemudian dia mencobakan perilakunya. Dan tahap terakhir adalah orang tersebut sudah berperilaku tanpa mencoba-coba lagi, tapi dia sudah sangat sadar bahwa dia harus melakukan protokol kesehatan. Ya, ini proses adaptasi perilaku, baik pengetahuan, sikap maupun tindakan. Ada awareness, ada interest, evaluation, trial, dan adoption. Ya, jadi ini tahap-tahapannya. Soalnya tidak akan berupa ini, tapi berupa kasus ya, teman-teman ingat. Nanti soalnya akan berupa kasus. Nah, ini kita langsung ke praktikum aja ya. Oh iya, nanti saya akan buat absen praktikumnya ya, belum buat absen praktikumnya. Tapi kalau dosen-dosen lain yang ada praktikumnya, absennya beda atau sama? Kira-kira. Selain saya yang ada praktikumnya siapa teman-teman? Ada banyak kan ya? Sama Bu, itu absennya Bu. Oh, nggak ada Iya, Bu, absen sama, praktikum, nggak ada absen kuliah ya? Iya Ibu. Ada, cuma ada absen kuliah saja, Bu. Oh, oke. Berarti saya udah betul ya, cuma sekali absen ya? Iya Bu. Oh, oke. Ya, ini praktikumnya. Ya. Bagian saya itu apa? Evaluasi promosi kesehatan ya, kalau tidak salah ya. Nah, proses evaluasi itu ada ini nih. Apa yang akan dievaluasi, mengembangkan kerangka dan batasan, merancang desain, menyusun rencana dan instrumen. Nah, instrumen ini termasuk ke kuesioner yang akan teman-teman buat tadi. Kuesioner pengetahuan, contohnya. Melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Ini ketika sedang melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian membuat kesimpulan dan pelaporan. Apakah si pesertanya sudah pada tahap tahu apa belum?
Itu ya, ini kesimpulannya. Nah, ini penjabarannya ya. Nah, model evaluasi nanti yang akan saya kasih tahu itu cuma 2. Sebenarnya banyak model evaluasi yang lain, tapi yang paling sering kita lakukan adalah ini nanti ada di keperawatan komunitas untuk lebih jelasnya ya. Ada Pre-Seed Process Model dan RAM Model ya. Nah, ini Pre-Seed Process. Pre-seed ini ada 2 tindakan. Pre-seed itu predisposisi, reinforcing, enabling, construct in educational or environmental. Kemudian ada diagnosis and evaluation ya, harusnya salah tuh tulisannya. Nah, sedangkan proceed itu policy, regulasinya, kemudian bagaimana kita mengorganisasikannya dari isi edukasi yang akan kita lakukan, dan yang terakhir adalah si lingkungannya. Oke, sebelum ke sini saya tampakkan dulu yang ini. Nah, yang tahap 1 sampai 5 ini tahap pre-seed. Tahap 6 sampai dengan tahap 9 ini tahap proses. Ya. Nah, Bu, pre-seed proses itu dimulainya ketika kapan kita mengevaluasinya? Ketika kita membuat proposal. Sudah saat ketika kita membuat proposal, itu sudah mulai melakukan evaluasi. Oke, nih. Langkah yang pertama tadi apa nih di foto ini? Social diagnosis katanya. Ya, social diagnosis. Keterangannya, langkah pertama melakukan penilaian sosial di mana anggota masyarakat dan peserta terlibat mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan mereka sendiri. Kelompok yang fasilitatornya saya, siapa perwakilan? Kelas A dan kelas B ada ya yang fasilitatornya saya? Yang sama saya berapa kelompok? Ada nggak nih yang sama saya? Jangan-jangan nggak ada yang sama saya ya? Atau? Ada Ibu. Oh iya. Ada, Bu. Ya. Siapa yang mau perwakilan yang kelompok sama saya? Siapa? Gufron? Gufron sama saya? Iya. Oh, Gufron lagi kuliah di itu ya, itu sekolah opa-opa. Sekolah di Korea tuh kayak gitu-gitu ya. Iya, Bu, ini. Kebiasaan nonton film. Oh, kacang. Mau cantik? Mau. Sebentar ya. Sepertinya nih adik nih. Bilang apa sama ibu? Sama-sama. Nah, langkah yang pertama, coba cek di proposalnya. Ada enggak analisis tingkat sosialnya yang mengidentifikasi bahwa di komunitas yang teman-teman pilih itu membutuhkan kebutuhan promosi kesehatan tersebut. Siapa yang sama saya? Gufron ya? Gufron sama saya. Ada nggak kira-kira di proposalnya teman-teman, proposal kegiatan itu di latar belakang ya. Proposal kegiatan teman-teman itu paragraf yang menyebutkan bahwa misal anak TK itu butuh pengetahuan tentang pencegahan apa itu namanya? Kekerasan seksual. Ada nggak di dalam latar belakangnya yang nuliskan seperti itu? Nah, ini untuk ada. Contohnya apa? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Berarti nanti dievaluasi ya proposalnya ya. Jadi isi proposalnya apa? Copy paste ya. Copy paste dari itu nggak apa-apa kan belum masuk materi praktikum saya. Jadi belum bagus. Nanti kalau sudah selesai materi praktikum saya jadi bagus ya. Yang tadi mana?
Ah, habiskan dulu yang dalam mulut ya. Nih. Sama lapar. Ya, bentar ya. Nih, ya. Cek lagi teman-teman yang kelompok lain. Apakah ada di proposalnya terkait dengan kebutuhan promosi kesehatan pada komunitas yang kita pilih, gitu ya. Terus yang kedua ada epidemiological diagnosis katanya. Berarti yang kita pemprengkan di proposal kita adalah statistik, data statistiknya. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang kesehatan, pencegahan, apa sih namanya tadi saya bilang, kekerasan seksual pada anak, berarti yang kita jabarkan di situ adalah berapa angka kejadian angka kejadian pelecehan seksual pada anak, gitu, ya. Ada nggak itu di proposalmu, Gufron? Ada nggak data statistik? Nggak ada? Nggak ada, berarti nanti tambahkan ya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu behavioral ada Bu. Ini Bu, ada Bu. Ada. Coba contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya apa, Gufran? Ya Bu, nanti sebentar. Menurut ketua ini Bu, menurut ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, kan kita orang kayak merokok gitu Bu. Iya. Kita orang ya, bahasa orang Lampung banget tuh kita orang. Kita orang, dia monyet gitu ya. Nah, bahasa orang Lampung tuh. Terus? Lembaga FA Muluk bahwa Indonesia merupakan negara perokok terbesar di lingkungan negara-negara ASEAN gitu Bu. Nah, kamu komunitasnya yang kamu ambil apa? Siapa sasarannya nanti? Remaja Bu. Oke, ada nggak data yang menyebutkan secara epidemiologi bahwa dari remaja, anak-anak, dewasa yang paling banyak merokok itu pada rentang usia mana? Dan kenapa memilih remaja? Ada nggak itu di proposalnya? Belum ada. Ya, nggak apa-apa. Remaja itu ini Bu, apa? Pengetahuannya tentang bahaya merokok itu kan belum tahu. Jadi kami ini ingin melakukan promosi kesehatan itu kepada remaja, pengetahuan tentang bahayanya merokok gitu Bu. Nah, itu yang Gufron sebutkan tadi, itu stage 3, behavioral sama environmental diagnosis yang dilakukan. Tapi secara epidemiologinya, kelompok teman-teman belum memaparkan terkait dengan data statistik kejadian merokok pada remaja. Gitu. Ya. Nah, nanti tolong ditambahkan ya. Oke, kita pindah dulu ke stage 3. Stage 3 itu adalah penilaian perilaku dan lingkungan dilakukan untuk menilai perilaku yang berkontribusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Nah,
Berarti kan jawaban si Gufron tadi, dia sudah masuk ke langkah 3, sudah menilai kira-kira faktor yang mempengaruhi si remaja merokok ini apa? Kata Gufron kurang pengetahuan, misal. Terus ada lagi penelitian yang membuktikan bahwa dia ikut-ikutan sama temennya, teman sebaya gitu misalnya ya. Nah itu termasuk ke langkah ketiga bahwa kelompok sedang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejadian merokok pada anak remaja, ya. Nah, oke. Kemudian ke stage 4. Educational dan organizational diagnosis. Langkah keempat adalah mencari faktor predisposisi, reinforcing, dan enabling, ya. Jadi faktor penguat, faktor yang memotivasi untuk merokok itu apa? Gitu. Ya. Ini langkah keempat. Langkah kelima itu apa? Operasional atau policy making diagnosis. Apa yang sudah dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus merokok pada remaja. Strategi intervensi yang dirancang, yang mungkin bisa, ya, yang sudah dilakukan pemerintah apa? Memberikan edukasi secara tidak langsung dengan poster-poster gitu misalnya. Tetapi dengan poster-poster tidak efektif. Nah, ini masuk ke langkah 5. Ini masih ada di proposalnya nih. Ya. Sedangkan yang langkah ke-6 sampai ke-9 merupakan proses evaluasi proses yang dampaknya dibentuk untuk menilai perubahan faktor predisposisi, reinforcing, enabling, perilaku, dan faktor lingkungan. Ya, nih contohnya gini. Implementasi. Pas nanti teman-teman, nanti rencananya ini penyuluhan langsung nggak? Atau seperti apa? Izin menjawab Ibu, kalau kelompok Ibu nanti melalui Zoom, Bu, online. Berarti teman-teman cari masa ini? Cari peserta? Iya, Bu. Oh. Berarti pesertanya bukan sesama di kelas kan? Tapi cari peserta yang lain kan? Oke. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan waktunya itu misalnya tanggal 27 April, misal. Tanggal 27 April teman-teman melakukan pendidikan kesehatan melalui Zoom. Nah, berarti kan tuh sudah teman-teman sedang mengimplementasikan proses pelaksanaan implementasi seperti apa, yang hadir berapa orang, kemudian antusiasnya seperti apa, ya. Nah, ini progress assessment. Jadi ada pengkajian. Bisa teman-teman siapkan kuesioner pengetahuan tadi, teman-teman kasihkan 2 kali sebelum dikasih penyuluhan dan sesudah dikasih penyuluhan. Nah, sebelum dikasih penyuluhan, ini termasuk ke stage 7, itu progress assessment. Kalau stage 8, impact assessment. Kalau progress assessment itu sebelum dilakukan penyuluhan, kita tahu pengetahuannya sampai mana, tapi setelah penyuluhan yang dari kita tahu lagi apakah nambah atau tidak. Nah, apakah nambah atau tidak, apakah meningkat atau tidak, itu masuk ke stage 9, result assessment. Hasil dari si assessment kita tadi seperti apa. Ya. Oke, itu yang pre-seed proceed. Yang terakhir ini adalah REM model. Jadi dia singkatannya Reach, Efficacy, atau Effectiveness, Adopsi, Implementasi, dan Maintenance. Ya, jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara mencapai target populasi? Effectiveness, bagaimana saya tahu intervensi saya efektif? Ini pakai kuesioner. Cara mencapai target misalnya dengan menyebarkan poster supaya dapat, atau lewat jalan belakang,
orang tua kita ada salah satu jadi guru di SMA tersebut, jadi lewat powernya guru tersebut boleh. Adoption, bagaimana cara mengembangkan dukungan organisasi untuk memberikan intervensi saya gitu, pakai dari sekolahnya. Implementasi, bagaimana cara memastikan intervensi disampaikan dengan benar. Ini prosesnya. Maintenance, bagaimana cara menggabungkan intervensi sehingga disampaikan dalam jangka panjang. Jadi ini nanti ada kuesioner tindakannya kalau maintenance ini. Kuesioner tindakannya yang dulu merokok, sekarang apakah tetap merokok atau malah jadi tidak merokok. Gitu. Ya, ini maintenance-nya. Nah, ini dua model untuk kita melakukan evaluasi pendidikan kesehatan. Tetapi tugasnya ya khusus untuk evaluasi, jadi berdasarkan makalah yang sudah dibuat, ya, tema yang sudah disetujui, buat rencana evaluasi presit proset model saja, biar sama, ya, pakai presit proset model. Jadi semua kelompok pakai presit proset model. Jadi nanti setelah dibuat, jadi yang akan ada filenya itu file rancangan evaluasi sesuai dengan tahapan presit proset berupa proposal ini masih ya, masih berupa proposal. Berarti langkah 1 sampai dengan langkah 5 itu ada di latar belakang, kemudian langkah 6 sampai dengan langkah 9 itu ada di rencana tindakan. Ya, langkah 1 sampai 5 ada di latar belakang, 6 sampai 9 ada di rencana tindakan. Ya, dijabarkannya. Penjabarannya 6 sampai dengan 9 itu ada di rencana tindakan, 1 sampai 5 itu ada di latar belakang. Jadi yang akan saya terima itu adalah proposal kegiatan nanti di-upload di e-learning ya. Selain proposal kegiatan juga ada kuesioner pengetahuan. Kuesioner pengetahuan ya. Kemudian satu contoh kuesioner sikap. Jadi ada 3 file nanti yang teman-teman upload. Perwakilan per kelompok saja. Ya. Oke, sekian materi hari ini, kuliah dan praktikumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin ditanya, Bu. Boleh. Untuk kelompoknya berapa kelompok ya, Bu? Berapa orang, Bu, maksudnya? Pakai kelompok yang itu aja. Pakai kelompok yang dibagi khusus promkes. Khusus promkes ada berapa kelompok? Satu kelompok 10 orang, Bu. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. ada... Terima kasih, Bu. Iya, jadi ada berapa kelompok nanti yang akan submit tugas? 5 kelompok, Bu. 5 kelompok kelas A, 5 kelompok kelas B. Seperti itu? Iya, Bu. Oh, oke. Berarti nanti ada 10 kelompok ya. Nanti saya akan pisah menjadi dua wadah. Satu kelas A dan satu kelas B ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, Terakhir, izin bertanya, Bu. Ya, ini 88. Deadline-nya kapan ya, Bu? Maunya kapan? Nah, saya balikin lagi ke teman-teman. Gali, kamu di mana? Kenapa maskernya dilepas? Pasang-pasang. Nggak boleh nggak pakai. Kamu lagi rame-rame orang. Ini si Erina itu masker bohongan itu ya. Masker emoticon ya. Maunya kapan? Saya balikin lagi ke teman-teman. Bu, 2 minggu oke. Jangan aja sampai semester depan ya. Kalau semester depan kan nggak ada nilainya nanti. Istikharahlah dulu ya. Nanti si pennya yang menghubungi saya, Ibu, kami sanggupnya mengerjakannya dalam 1 minggu, 1 hari. Gitu. 1 jam, Bu, kami selesai kok mengerjakannya gitu ya misalnya ya. Nggak apa-apa, hubungin saya lewat ininya, lewat si pennya ya.
terserah maunya kapan. Jadi saya sesuaikan dengan teman-teman. Tapi ingat, jangan menumpuk pekerjaan. Ya, jangan menumpuk pekerjaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Orang yang izin ke WC, kira-kira udah balik lagi belum ini? Di chat banyak yang izin ke toilet. Kira-kira udah balik lagi apa belum ya? Ibu izin Ya. bertanya, Bu. Boleh. Ibu yang untuk yang evaluasi tadi itu dikirim file proposalnya, proposal benar-benar proposalnya atau ditulis Bu, misalnya stage 1, stage 2 itu Bu, atau hanya proposalnya aja gitu Bu. Proposalnya aja, nanti saya yang akan menganalisis. Ya, baik Ya. Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan tugasnya? Jam 11.40. Oke. Sesuai target ya. Ada lagi? Mumpung gratis. Nanti kalau udah selesai kuliah bayar. Semua harus komersil ya enggak? Ibu, Ya, kalau deadline-nya 2 minggu boleh tak, Bu? boleh. Terserah teman-teman. Teman-teman mau 2 hari, mau 1 hari, mau 2 jam juga nggak apa-apa. Asal jangan semester depan aja. Ya. Oke, 2 minggu ya. Saya buat nanti di e-learning-nya 2 minggu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita selesai istirahat ya. Jadi nanti kan jam 1 mau ujian nih. Makan yang banyak, sholat, berdoa betul-betul supaya nanti bisa jawab ya. Termasuk soal saya ada kan itu ya, nanti di KD2, KDK2 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat terus dan semoga hari ini kita bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak.